dituntut, diajak, dimaksimalkan untuk menjaga tilawah Al-Quran siang maupun malam maupun safaran wa hadiran, baik dalam kondisi safar perjalanan maupun dalam kondisi diam di rumah. Waqad kanat lis-salafi radhiyallahu anhum 'adatun mukhtalifah fi qadr. Sungguh orang-orang sejak zaman awal, zaman nubuwah, zaman sahabat, zaman tabi'in itu membiasakan tilawah Al-Quran dengan kadar kemampuan mereka masing-masing. Ada fakana jama'atun minhum yahtamuna fi kulli syahrayn khatmah. Ada yang 2 bulan sekali khatam. Dia menggunakan 60 hizib. Di Al-Quran yang terbitan Timur Tengah atau yang terbitan standar Indonesia yang terbaru, itu ada hizib 1, hizib 2. 1 hizib itu setengah juz. Maka juz 1 itu isinya hizib 1 dan hizib 2. Juz 2, hizib 3 dan hizib 4. Seterusnya sampai juz 30 itu isinya hizib 59 sama hizib 60. Itu untuk memudahkan bagi orang yang meneruskan kebiasaan salafun saleh 2 bulan khatam 60 hari. Wa kharana fi kulli syahrin khatmah. Ada yang 1 bulan 1 kali khataman. Ini yang kita kenal sistem juz 30 hari. Wa kharana fi kulli ashri layalin khatmah. Ada yang tiap 10 hari sekali. 10 hari sekali. Jadi setiap hari 5 juz. Setiap hari 3 juz. 3 juz. Ada yang fi kulli sama nilayalin khatmah. Ada yang per 8 hari. Wa kharuna fi kulli 7 layalin khatmah. Ada yang, dan ini yang terbanyak, setiap 7 hari sekali. Ini yang kita kenal sebagai fahmi bisyauqin. Dimulai dari hari Jumat, khatam malam Jumat. Wa hadza fa'alul aktsarina minas salaf. Ini dikasih keterangan sama beliau, musannifnya, yang paling banyak dilakukan oleh salafun salih, pendahulu kita sejak zaman sahabat, zaman nubuwah, pasca nubuwah. Wa kharana fi kulli 6 layal. Tapi ada yang 6 hari sekali khatam. Kalau 6 hari sekali khatam itu setiap harinya 5 juz, plus hari Jumat dimaksimalkan untuk baca sholawat. Jadi hari Jumat itu perbanyak sholawat, 6 sisa harinya untuk khataman Quran. Jadi setiap hari baca 5 juz, 6 hari khatam. Wa kharuna fi 5. Ada yang masih nambah lagi 5 hari khatam. Jadi setiap hari 6 juz. Wa kharuna fi 4. Ada yang 4 hari khatam. Al-Quran itu, saya punya Al-Quran, kalau dibagi per surat yang maksimal tiap akhir lembar yang berdasarkan Quran standar 15 baris yang standar untuk menghafal Quran itu ketemu 4 bagian. Ketemu 4 bagian. Bagian pertama dari Al-Fatihah sampai akhir surat Taubah. Kemudian bagian kedua sampai akhir surat Al-Isra, bagian ketiga sampai surat Yasin, terus bagian ketiga Was-Saffat sampai khatam Quran. Itu setiap hari itu satu bagian seperempatnya. Wa katsiruna fi kulli thalath. Ada yang per 3 hari khatam. 3 hari khatam, berarti sehari 10 juz. Wa kana katsiruna yahtimuna fi kulli yaumin wa lailah. Bahkan ada lagi yang setiap hari khatam. Setiap hari khatam. Dimulai dari malamnya khatam. Atau dimulai dari paginya khatam. Muter. Khataman jama'an fi kulli yaumin wa lailah khatman. Wa akharuna fi kulli yaumin wa lailatin salat khatman. Bahkan ada yang khatam, kalau tadi kan sehari semalam khatam 1 kali. Ini 1 harinya 1 kali, 1 malamnya 1 kali. Jadi pagi ke sore khatam, malam maghrib sampai subuh khatam. Wa akharuna fi kulli yaumin wa lailatin salat khatman. Bahkan ada yang khatam 3 kali sehari semalam. Jadi enggak terima cuma 2 kali. Bahkan sekali lagi wa khatama ba'dhum fil yaum wal laila 8 khatman. Ini
Diriwayatkan ada yang bahkan bisa sampai hatam 8 kali. Arba'an fil lail wa arba'an fil nahar. 4 kali hatam sehari di siang hari, 4 hari hatam di malam hari. Gimana ngajinya itu? Ya, tapi ini direkam dalam kitab ini. Ya. Mungkin ngajinya super hadir ya. Karena kalau sudah terbiasa baca itu ya, Quran kan tebal sekali kayak gitu ya, yang besar. Begitu sudah dikecilkan pakai kertas TPP kayak gini, kecil. Ini 30 juz ini. Ini 30 juz. Sehingga ngaji Quran kalau sudah terbiasa, cepatnya luar biasa. Wa min khatama arba'an fil lail wa arba'an fil nahar as-sayyid Jalil. Ini bahkan disebutkan di antara orang-orang terdahulu yang menghatamkan 4 kali di siang hari dan 4 kali di malam hari itu Sayyid Jalil bin Khatib As-Sufi radhiyallahu anhu. Wa rawa Sayyid Jalil Ahmad Dauri fi isnadi kana yaftimul Qur'ana ma baina dzhur wal 'asr. Ada salah satu tabi'in Al-Ubad ya, itu menghatapkan Quran antara zuhur sampai asar. Hatam. Wa yaftimuhu aidan fi ma bainal maghrib wal isya. Bahkan nanti ketika maghrib dan isya hatam 1 kali lagi. Ya mungkin isyanya agak diakhirkan karena kesunahannya antara asar dan isya itu, asar di sholat asar sani itu 2 kali bayang-bayang ya. Bayang tinggi benda 1 meter, bayang-bayangnya 2 meter, itu asar sani menurut mazhab Hanafi ya. Dan isya itu sampai dengan rubu'ul lailil baqi, lewatnya 1/4 malam pertama, itu yang sunnah kurang lebih sekitar jam 9. Saya waktu mondok dulu biasa Yai Kusius imami sholat isyanya malam. Jadi ngaji dulu, taklim dulu segala macam. Selesai semua baru sholat isya. Wa yaftimuhu fi ma bainal maghrib wal isya fi Ramadan khatmaini wa syai'an. Ketika di bulan Ramadan itu bisa menghatamkan 2 kali di malam, tiap malam. Nah ini diceritakan karena yuakhirul isya fi Ramadan ila an yamdi rabbul lail. Barusan saya terangkan ya, mengakhirkan isya pada bulan Ramadan sampai 1/4 malam pertama lewat, ya kurang lebih sekitar jam 9. Rawa Ibnu Abi Dawud bi isnadi sahih anna Mujahid radhiyallahu kana yaktumul Quran fi Ramadan fi ma bainal maghrib wal isya. Maghrib dan isya menghatamkan Quran, wa man ladzi khatamul Quran fi rakaah. Bahkan ada yang pernah menghatamkan Quran dalam 1 rakaat. Di Mesir sholat tarawihnya itu ada salah satu masjid di sana, itu sholat tarawihnya cuma 10 rakaat. Rakaat pertama yang dibaca Al-Baqarah, rakaat yang kedua dibaca Ali Imran sampai hatam. Jadi makanya dapat 10 rakaat sudah waktu sahur. Jadi 15 juz bacanya. Dan makmum jamaahnya banyak itu. Ya. Ini cerita kalau dipraktekkan di sini insyaallah lober. Itu kalau berjamaah memang powernya beda ya kalau dibanding sholat sendiri. Jadi memang kalau sholat sendiri kecepatannya bisa lebih dimaksimalkan. Ya ada di antara salaf itu menghatamkan Quran dalam sholat. Dan disebutkan di kitab guru saya Habib Muhammad Amin Idrus, meskipun sudah hafal, sunnah tetap membaca di mushaf, membuka kayak gini, dibuka mushaf. Karena memandang Al-Quran itu juga salah satu kategori ibadah. Kalau tidak membaca berdasarkan mushaf, berdasarkan hafalan,
Itu kan ibadah melihat Al-Quran mushafnya kan tidak ada. Wala yasuna likasratihim faminhum Utsman bin Affan, Tamim Ad-Dari, Sa'id bin Jubair. Ini salah satu yang biasa melakukan hal ini. Kadang-kadang dari powernya, kuatnya, semangatnya ibadah itu, misal Utsman bin Affan, Tamim Ad-Dari, Sa'id, yang terkenal para sahabat menghatamkan Al-Quran dengan power yang sangat cepat. Jadi dalam satu rakaat bisa hatam Quran. Ketika ditanya, ada salah satu jamaah yang di Mesir sampai sekarang ya, masih jauh. Ada salah satu kakek-kakek sudah sepuh sekali. Dia itu biasa menikmati sholat tarawih yang tuntas itu dari 1/4 sekitar kurang lebih sekitar jam 9 sholat isya, langsung mulai sholat tarawih sampai hampir sekitar jam 3 waktu sahur. Seorang kakek-kakek ini jamaah ditanya sudah berapa lama ikut jamaah, kurang lebih sekitar 15 tahun. Enggak terasa capek berdiri. Ada salah satu seorang muda soalnya ikut, ya, hafid juga, tapi satu kali ikut seumur hidup sampai sekarang nggak ikut lagi, kapok mau ikut itu lagi, karena memang berat berjamaah dengan yang saya di Balung itu masih ada sampai sekarang. Itu sholatnya cenderung agak malam dan setiap malamnya menghatamkan satu juz. Sekitar jam 8, jam 9 mulai hatam, kurang lebih sekitar jam 11. Enak, pelan, menikmati. Tapi ya jamaahnya terhitung dan cenderung stabil. Maksudnya stabil itu nggak kayak kita pada masyarakat awam pada umumnya. Malam 1, 2, 3 malam kayak gini rame sampai. Ini dapat setengah tarawihnya di sini. Lalu nggak sampai. Tapi kalau sudah pertengahan Ramadan ini maju semua itu. Penjarahan. Ada kemajuan. Maju. Itu stabil sampai akhir Ramadan. Bahkan di Asyrul Awakhir kecenderungannya bertambah jamaahnya, karena ada mu'takifin, ada orang-orang yang beriktikaf. Jadi saya bercerita tentang ini kebetulan ditulis dalam kitab Al-Adhkar ini agar kita memaksimalkan semangat, ya, memompa semangat, memvibrasi semangat kita di bulan Ramadan. Ingat bahwa bulan Ramadan adalah bulan panen amal kita. Satu kali kita sholat duhur berjamaah kita diganjar 70 kali. Kita sholat sunnah, ba'diyah, qobliyah tadi, dan bentar lagi sholat ba'diyah, misalkan kita diganjar sholat ibadah wajib. Dan ibadah wajib tidak ada yang menyamai dengan ibadah sunnah. Maka ngaji Quran, qiyamul lail, siyamul Ramadan, ibadah-ibadah utama ini termasuk nanti saya sarankan ketika masuk ke masjid kita nazar i'tikaf. Nazar itu hukumnya wajib tapi ditakkidkan. Nazartul i'tikaf di hadal masjid. Aku nazar i'tikaf di masjid ini ma dumtu fi, selama aku masih ada di dalamnya. Jadi ketika sudah keluar sudah gugur kewajiban i'tikafnya. Kita melaksanakan kewajiban itu lebih utama daripada melaksanakan sunnah. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.